Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu lagi di sini untuk pembelajaran administrasi pajak. Untuk hari ini pertemuan kita akan membahas tentang pajak penghitungan PPh untuk pegawai tetap, dan materi ini nanti akan kita gunakan untuk penilaian tengah semester. Pada pertemuan yang lalu kalian kan sudah membahas tentang pegawai tetap, cuma nanti pada saat PTS nanti kita juga akan membahas pegawai tetap dengan bonus itu seperti apa penghitungannya. Semoga hari ini kalian sehat semua sehingga kita bisa belajar dengan baik gitu ya. Oke, untuk PPh pegawai tetap hari ini saya langsung akan ke kasus soal. Sementara untuk penjelasan materi nanti akan ringkasan materi nanti akan saya post di Google Classroom. Baik, kita mulai dengan soal untuk pegawai tetap. Nah, di sini kita akan menghitung PPh pasal 21 untuk pegawai tetap. Soalnya adalah di sini ada PT Kerjakan Sendiri, perusahaan manufaktur sepatu dengan identitas seperti berikut. Ini ada namanya, kemudian ada WP dan alamat. Kemudian selama tahun 2020 PT Kerjakan Sendiri mempunyai 25 pegawai tetap yang merupakan SPDN. SPDN berarti dalam negeri ya, pegawainya bukan orang asing, pegawainya adalah orang Indonesia semua. Kemudian dari 25 pegawai tetap itu ada 22 pegawai yang dia penghasilannya itu di bawah PTKP, artinya penghasilan tahunannya itu kurang dari 54 juta. Kemudian dari 22 itu penghasilan brutonya itu 80 juta. Nah, karena dia di bawah PTKP, berarti kan nanti nggak perlu dihitung pajaknya. Nah, kemudian dari 25 itu ada 3 yang penghasilannya itu di atas PTKP. Nah, di sini ada data pegawai tetapnya. Nanti kita ujiannya adalah seperti ini. Di sini ada Brava Aldino, itu pimpinan. Kemudian ada Aryo Prabowo, itu manajer keuangan. Kemudian ada Tiara Andini, itu karyawati. Statusnya menikah dengan 3 anak, berarti dia K3. Kemudian menikah dengan 2 anak, berarti K2. Kemudian Tiara Andini karyawati menikah dengan 1 anak. Kemudian ada gaji pokok, ada tunjangan keluarga, ada natura dalam bentuk beras. Kemudian ada premi jaminan kecelakaan kerja yang dibayar oleh perusahaan. Kemudian ada iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh pegawai. Kemudian ini yang akan kita fokuskan untuk belajar untuk yang Aryo Prabowo. Yang dia punya bonus. Kemudian keterangannya di sini untuk Brava meninggal tanggal 21 Mei 2020. Kemudian Aryo Prabowo di sini menikah dengan 2 anak, tapi anaknya itu lahir 1 April 2020. Kemudian Tiara Andini karyawati mulai kerja 1 April. Kemudian dia di sini ada suami tidak bekerja. Sebelum kita menghitung, kita harus mengamati terlebih dahulu. Apa yang perlu kita amati? Yang perlu kita amati adalah informasi yang ada di sini. Yang pertama kali di sini,
nanti untuk status ya. Untuk Brava Aldino ini meninggal 21 Mei 2020. Berarti nanti dia penghitungan membayar pajaknya itu berarti kan hanya sampai dengan bulan Mei. Ya kan? Kan sampai dengan bulan April dan Mei-nya enggak. Kemudian ini Arya Prabowo menikah dengan 2 anak, tapi di sini keterangannya dia ada anak ketiga lahir pada 1 April. Berarti kan enggak masalah tuh. Jadi perlu kamu ingat, yang dimasukkan dalam PTKP adalah data per 1 Januari. Jadi kalau misalnya ada bayi yang lahir di 1 Februari, maka dia belum termasuk dalam PTKP penghitungan pajak orang tuanya. Semisal, kan kalau kamu melihat seperti ini kan dia kan berarti anaknya ada 3. Harusnya kan K3 ya kan, menikah dengan anak 3. Tetapi karena anaknya yang ketiga lahir 1 April, maka dia menikah tapi K2. Kemudian yang berikutnya, yang perlu diperhatikan lagi, ini Tiara Andini. Perlu diketahui bahwa status NPWP seseorang menurut pajak itu adalah ikut suami. Jadi kalau misalnya karyawannya itu perempuan, maka harus dilihat suaminya bekerja atau tidak. Ya, suaminya bekerja atau tidak. Kalau misalnya suaminya bekerja, maka statusnya adalah tetap TK. Karena TK, maka nanti PTKP-nya hanya 54 juta. Itu. Jadi kalau nanti kamu melihat ke soal, kalau mengerjakan soal, itu kamu lihat, kalau mengerjakan soal, kamu lihat ini karyawannya itu laki-laki atau perempuan, ya. Kalau itu laki-laki, berarti dia dianggap sebagai kepala keluarga sehingga NPWP nanti PTKP-nya itu ikutnya suami. Sementara kalau perempuan itu default-nya itu ikut istri. Kecuali kalau istri ikut suami. Contohnya saya menikah dengan dan saya punya anak 3. Tetapi status pajak saya adalah TK. Sehingga PTKP saya itu cuma 54 juta. Tapi kalau punya suami berarti dia K3 menikah, kemudian seperti itu. Jadi nanti ketika kalian mengerjakan di PTS, perhatikan keterangannya. Nah, kalau di sini Tiara Andini itu mulai bekerjanya 1 April, ya kan? Berarti ini nanti menghitungnya tidak 12 bulan, ya. Tidak 12 bulan, tapi 9 bulan, karena mulai kerjanya 1 April. Terus suaminya tidak bekerja dan ada keterangan. Karena ada keterangan di sini suaminya tidak bekerja, maka untuk Tiara Andini statusnya berarti K1, menikah dengan 1 anak. Karena di sini keterangannya suami tidak bekerja. Kalau misalnya Tiara Andini suaminya bekerja, berarti statusnya apa? Status di pajaknya. Kalau suaminya kerja berarti statusnya apa? Kalau ini kan suaminya tidak bekerja, maka dia K1. Kalau misalnya suaminya bekerja, berarti untuk Tiara Andini statusnya apa? TK. Statusnya apa, Felisa? Coba. K1 apa TK? TK, Bu. Ya, TK. Jadi karena suaminya kerja berarti TK. Tapi kalau suaminya tidak bekerja dan ada surat keterangan dari kelurahan, maka dia K1. Itu nanti yang perlu diamati.
Nah, setelah itu, ini kan ada pegawai tidak tetap, bukan pegawai, kan kita belum bahas. Untuk nanti setelah PTS akan saya jelaskan tentang pegawai tidak tetap, bukan pegawai itu seperti apa. Nah, ini kita akan menghitung ini. Kita akan menghitung punyanya berapa Aryo sama Tiara. Karena kalau Nugroho sama ini kan pegawai tidak, bukan pegawai nanti belum. Nanti kita untuk PTS-nya itu hanya sampai kotak ini saja. Ya, sampai kotak ini saja. Baik, sekarang coba kita bahas. Baik. Ya. Di sini kita buat dulu tabelnya. Jadi kalian lihat di sini, kalau kalian pelajari bahwa ada beban-beban yang atau tunjangan yang tidak dapat dapat dijadikan penambah penghasilan bruto. Seperti ini, natura. Natura itu kan bentuk kenikmatan. Jadi itu tunjangan dari perusahaan tapi bentuknya barang. Karena di situ naturanya berbentuk beras, maka di situ tidak bisa dijadikan penambah penambah gaji bruto. Maka yang dimasukkan di sini hanya gaji pokok, tunjangan keluarga di sini 500.000, kemudian premi jaminan kecelakaan kerja yang dibayar oleh perusahaan. Itu kita masukkan ke sini. Tiga-tiganya langsung kita masukkan ya. Ini tampilannya kelihatan ya? Kelihatan enggak? Tampilan layarnya. Kelihatan. Kelihatan, Bu. Oke. Jadi di sini kita lihat di sini ada gaji pokok, tunjangan keluarga, kemudian ada premi jaminan kecelakaan kerja. Sementara natura dalam bentuk beras karena natura atau kenikmatan yang berbentuk barang itu tidak bisa dijadikan penambah pendapat penghasilan bruto, maka tidak kita masukkan. Di sini berarti gaji pokoknya Aldino 8.500.000, Aryo Prabowo 6.500.000, Tiara Andini 7.500.000. Kemudian di sini ada tunjangan keluarga, kemudian di sini ada premi jaminan kecelakaan yang dibayar oleh perusahaan ini. Kemudian dikuranginya adalah dengan biaya jabatan. Berapa besarnya biaya jabatan? Besarnya biaya jabatan adalah 5% dari penghasilan bruto atau maksimalnya berapa? Masih ingat enggak? Maksimalnya berapa? 500.000 per bulan, 6 juta per tahun. Ya, betul. Jadi di situ biaya jabatannya kalau dihitung 5% dari 9.500.000 itu kan masih 475, jadi masih dimasukkan, masih bisa. Kalau misalnya gajinya di sini penghasilan brutonya 12 juta kan ketemunya 600, maka yang jadi biaya jabatannya tetap hanya 500. Kemudian di soal di sini ada biaya pensiun yang dibayar sendiri. Ini kita masukkan. Ya. 100.000 sehingga total pengurangnya kita jumlahkan. Kemudian di sini ada penghasilan netonya. Oke. Sudah ketemu di penghasilan neto. Sekarang penghasilan neto per bulan ini kita setahunkan, berarti kan kita kalikan 12. Kita kalikan 12, maka ketemulah penghasilan neto. Kalau nanti ditanya, berapa penghasilan neto berapa Aldino? Berarti ini jawabannya. 107.100. Terus kemudian, berapa penghasilan brutonya Aryo Prabowo? Berarti ini. Penghasilan bruto Aryo Prabowo tidak dengan bonus.
Karena kalau dengan bonus nanti kan di sini ada bonus 10 juta ya. Kalau dengan bonus nanti ada penghitungannya sendiri. Karena bonusnya itu didapatnya hanya di bulan ini saja, tidak di bulan sebelumnya, maka nanti ada cara penghitungannya sendiri. Kemudian sekarang kita lihat PTKP-nya berapa. Yang pertama adalah di sini berapa Aldino menikah dengan 3 anak. Berarti 54 juta untuk diri berapa Aldino sendiri, kemudian untuk istri, kemudian untuk 3 anaknya. Sehingga di sini untuk berapa Aldino sebesar 72 juta untuk PTKP-nya. Maksimal itu ya. Kemudian yang kedua, untuk Aryo. Aryo menikah dengan 2 anak, karena anak ketiganya 1 April nggak kita hitung. Berarti di situ 54 juta untuk diri Aryo Prabowo, ditambah 3 kali 4 juta 500 untuk istri dan anaknya. Berarti PTKP-nya adalah 67 juta 500. Berikutnya untuk Tiara Andini, karena di sini keterangannya suami tidak bekerja, ya, untuk suaminya tidak bekerja, maka dia PTKP-nya dia dan anak 1. Oh ya, khusus Andini, khusus Tiara Andini, dia mulai bekerja 1 April, berarti kan 9 bulan. Maka khusus dia, ya, untuk penghasilan neto setahunnya itu tidak kita kalikan 12, tapi kita kalikan 9. Ya. Khusus untuk Tiara Andini karena dia mulai bekerjanya 1 April. Jadi ini kita kalikannya dengan 9. Kalau PTKP-nya tetap 1 tahun. Nah, kemudian kita hitung berapa PKP-nya atau penghasilan kena pajaknya. Kemudian di sini untuk yang terakhir di sini kita hitung pajak setahunnya berapa, kemudian PPh terutang sebulannya berapa. Jadi nanti ulangannya itu paling setelah kamu menghitung, nanti kamu mengisi dengan angka, tidak boleh ada titiknya, tidak ada boleh ada rupiahnya. Misalnya ada pertanyaan, berapa PPh berapa Aldino terutang setahun? Berarti ini. Berapa PPh-nya Prabowo sebelum ada bonus? Ini. Nah, kemudian di sini, ini ya, ingat ya, tadi karena punyanya Tiara Andini 9 bulan, maka pajak terutang sebulannya juga dibaginya 9, bukan dibagi 12. Karena tadi dia bekerja 1 April. Dia mulai bekerja 1 April. Itu. Kemudian yang berikutnya, perhitungan untuk yang Aryo Prabowo. Dia di sini ada keterangannya ada bonus ya. Ada bonus 10 juta. Maka kalian lihat untuk apa namanya? Ini kita masukkan ya. Penghasilan bruto, penghasilan ini kan ketemu 7.400.000 untuk penghasilan brutonya tanpa bonus. Nah, kita kalikan dengan 12 sehingga jadi dari penghasilan bruto yang di sini ya 7.400.000 ini kita kalikan 12 ketemulah penghasilan bruto setahun. Jadi ini kalau mau menghitung PPh dengan bonus tetap harus kita setahunkan dulu baru nanti kita apa namanya? Baru nanti kita hitung berapa pajaknya kayak gitu. Nah, di sini untuk penghasilan bruto setahunnya kan ini 7.400.000 kita kalikan 12 ya. Maka ketemu di sini setahun. Kemudian bonusnya kita masukkan di sini 10 juta. Sehingga total penghasilan brutonya adalah 98.800.000.
Kemudian dikurangi dengan biaya jabatan. Biaya jabatannya berarti kita menghitung dari ini, kita kalikan 5%, kemudian iuran pensiunnya kita kalikan 12 juga. Kan iuran pensiunnya di sini kan 100. Karena ini disetahunkan berarti kita kalikan 12 di sini, sehingga total pengurangannya sekian. Sehingga penghasilan netonya itu 92.660. Kemudian PTKP-nya tetap ya, kita masukkan tadi menikah dengan 2 anak. Kemudian di sini ketemu PKP-nya. Kemudian dari PKP itu di sini ada terutang setahun gaji dan bonusnya sekian. Kemudian gajinya ini kan ini sudah ketemu. Kalau gaji setahunnya kan ini 783. Kita masukkan ke sini sehingga PPh atas bonus 10 juta itu adalah 475.000. Jadi begitu. Kalau untuk bonus setelah dihitung PPh perhitungan setahunnya seperti ini, ketemu PPh sebulan, kemudian bonusnya juga dihitung, ini ditambahkan, dihitung, kemudian pengurangnya ini disetahunkan semua. Setelah itu nanti atas ini kan PPh gaji dan bonus. Dikurangi dengan PPh 21 perhitungan yang di atas, perhitungan yang ini. Ya kan? Terus nanti ketemu di sini PPh atas bonusnya. Itu untuk penjelasan mengenai PPh dengan bonusnya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ini nanti akan saya upload di YouTube karena mungkin kalian perlu penjelasan untuk persiapan belajar di PTS. Jadi ini nanti akan saya upload, jadi kalian nanti soal juga akan saya share di soal ini akan saya share di Google Classroom kalian, sehingga nanti kalian bisa mencoba mengutak-atik dan mengerjakannya di rumah. Itu untuk administrasi pajak. Kemudian masih ada pertanyaan enggak? Kalau tidak ada, saya mau beralih ke yang lain dulu. Cukup ya? Baik. Kalau sudah cukup, berarti untuk pajaknya bisa kita akhiri.